ini adalah hal yang biasa-biasa saja, santai-santai saja, dan aman-aman saja. Dan proses pemeriksaan klarifikasi, undangan, proses pemeriksaan sebagai saksi, lidik, pemeriksaan sebagai saksi, sidik, sampailah hari Minggu kemarin. Saya sudah tahu duluan, saya santai-santai aja. Minggu kemarin saya telepon Kanit yang juga penyidik Cyber Bareskrim Mabes Polri, Saudara AKBP Dodi Haryansa, yang mengatakan bahwa hasil gelar setelah konfrontir tetapkan 2 tersangka, yaitu saya Razman Arif Nasution dan Saudara Iklima atau Putri Iklima Aprilia atau Iklima Kim. Apakah saya terkejut? Tidak. Kenapa saya tidak terkejut? Karena saya sudah menduga something wrong. Tapi biarlah itu berproses. Saya akan ungkap satu persatu. Apakah saya menghargai proses ini? Saya hargai. Karena ini proses penegakan hukum. Tapi hukum harus tegak lurus, on the track. Tidak boleh belok-belok. Saya insya Allah tidak gentar. Dan justru ini akan menjadi berita viral dan hangat untuk Indonesia. Saya senang sekali kasus ini sudah viral, biar mata semua tertuju. Apakah masih perlu lawyer di negara ini atau tidak? Nanti kita uji. Apakah lawyer punya imunitas atau tidak? Nanti kita uji. Apakah orang yang mencetting orang dengan bahasa-bahasa yang nanti akan saya ungkap? Saya sudah punya kuasa hukum dari organisasi saya, yaitu Pradi Bersatu, dan saya juga sebagai seorang lawyer. Bagaimana mungkin saya membela orang lain? Saya nggak bisa bela diri saya sendiri. Kita akan uji apakah Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 dengan pasal-pasalnya bahwa seorang lawyer tidak dapat dituntut di muka atau di luar pengadilan. Kita sedang kaji ulang untuk melakukan apa dan seperti apa. Kita terima informasi A1 dari konferensi pers ya Kadif Humas Mabes Polri, Iklima Kim dan Pak Razman Nasution udah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik di mana pihak pelapornya adalah Pak Hotman Paris Hutapea. Responnya ya secara manusiawi, apalagi Iklima Kim adalah perempuan, seorang ibu dari 1 orang anak, ya tentunya kaget dan sedih. Saya coba untuk hubungin dia via nomor WhatsApp-nya yang aktif ya. Mati. Kalau dari Bang Hotman sih udah berkali-kali lah. Udah coba kita hubungi, kemudian kita ajak bicara. Yang pada intinya bahwa masalah ini kan bukan masalah Bang Hotman Paris dengan Kim ya, tapi masalah Pak Razman dengan Bang Hotman ya. Kata kuncinya tergantung dari Pak Hotman dan Razman ya. Dari aku pribadi sih aku mengharapkan semuanya baik-baik aja, semuanya kembali baik-baik gitu. Karena apa? Dengan adanya kayak gini-gini juga banyak sekali hal-hal yang terganggu, terutama pekerjaan, urusan pribadi dan sampai ke anak. Memang benar Hotman telah menerima 2 tembusan surat, yaitu surat dari Bapak Direktur Tindak Pidana Cyber Mabes Polri yang dialamatkan kepada Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung tentang pemberitahuan penetapan 2 orang sebagai tersangka dalam laporan polisi di mana pelapornya adalah Hotman Paris atas dugaan pencemaran nama baik Undang-Undang ITE. Sudah mulai menggerucut karena memang Hotman kalau sudah janji akan berperang hukum tetap gote kuning ya. Jadi sudah mendekati sudah tingkat penyidikan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Mabes Polri menetapkan siapa tersangkanya. Sebelum ngomong mikir dulu, hadapi proses hukum dari saya.
semua tuduhan sama saya adalah fitnah. Hotman bukan tipe laki-laki seperti itu. Aku bilang sama abangku kalau aku pengen udahan hal kayak gini gitu loh. Pengen cepat kelar karena ya banyak rugi juga sih dari hal-hal ini tuh. Bang Hotman itu orang baik gitu loh. Upaya ke depan, ya pertama tetap kita hormati dan kita hargai bahwa ini adalah bagian dari proses hukum ya. Ada laporan, ada penyelidikan, ada penyidikan, dan mana ketika proses penyidikan berlangsung maka akan ada penetapan tersangka terhadap pihak terlapor. Nah, untuk ke depan upaya-upaya yang akan kami lakukan tetap selalu yang terbaik buat klien. Yang pertama tentunya dengan upaya proses restoratif justice, di mana kita akan terus mengupayakan agar masalah ini selesai di tingkat kepolisian. Yang tentunya ini kuncinya, kata kuncinya itu tergantung dari Pak Hotman Paris sebagai korban atas kasus pencemaran nama baik, dan juga dari pihak Pak Rasman mau saling memaafkan. Kami juga sangat berharap ya kebesaran hati dari Bang Hotman, mohon maaf dari Bang Hotman. Kamu minta berdamai, kamu nggak ngaca atas perbuatanmu selama ini. Coba nonton balik semua video-video ucapan-ucapan yang kau ucapkan terhadap saya. Jawaban saya adalah tidak ada niat saya untuk berdamai dengan kamu. Teruskan proses hukum. Jangan setelah proses penyidikan semakin mengerucut, kamunya mulai ketar-ketir.